Selamat siang Mitra Argo Sosor FM dan warga Kelurahan Ngleri, Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunung Kidul dan juga adik-adik tercinta dari SMP Al Mujahidin Pelayan. Siang kali ini kita bersama-sama dengan narasumber yang sudah hadir di hadapan kita, beliau Bapak Lurah Desa Ngleri, Kapanewon Pelayan, Dr. Andes Haji Supardal, selaku juga sesepuh atau yang dituakan ya di Desa Ngleri di sini. Dan juga sudah hadir di samping kita juga beliau Ketua Komunitas Yogyakarta 1945 Eko Isdianto Esos. Selamat siang kepada Bapak Lurah Desa Ngleri, Kapanewon Pelayan, Dr. Andes Haji Supardal. Selamat siang. Ya, dan selamat siang juga kepada Mas atau Bapak nih, Mas Eko Isdianto ya, Ketua Komunitas Yogyakarta 1945. Dan siang hari ini tema kita dalam acara talk show adalah Pekik Merdeka dari Bumi Handayani, di mana kita akan menceritakan kisah perjuangan ya di Gunung Kidul atau di Wonosari khususnya pada masa-masa penjajahan Belanda. Dan untuk perkenalan kita di kesempatan kali ini agar kita juga tahu tentang komunitas Yogyakarta 1945, mungkin untuk bisa diperkenalkan dulu apa ini komunitas Yogyakarta 1945, Mas Isdianto. Terima kasih Mas Margono. Iya. Nyun sewu nggih Pak Supartal. Kami dari Yogyakarta 1945 yang merupakan anggota dari Fokus, yaitu Forum Komunitas Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, yang setiap kali nih Mas, kalau ada kegiatan apapun yang Vredenburg adakan dimanapun, insya Allah kami bisa hadir untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata. Dan komunitas Yogyakarta 1945 itu sendiri adalah komunitas yang yang bergerak di bidang melestarikan dan juga nguri-uri sejarah perjuangan bangsa, terutama di era tahun 45 hingga 50 di Yogyakarta. Ya. Kami mempunyai visi yaitu mempertahankan Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan atau kota republik. Ya, walaupun di Jogja kita sudah tahu nih Pak Partal, banyak sekali predikat-predikat yang ada. Jogja kota wisata, Jogja kota kuliner, Jogja kota pendidikan dan lain sebagainya ya. Salah satunya predikat itu adalah Jogja ibu kota perjuangan atau kota republik, ibu kota republik. Nah, daripada itu kita jadikan visi dari komunitas Yogyakarta 1945. Ya, terima kasih perkenalannya dan adik-adik tercinta dari SMP Al Mujahidin Pelayan dan juga warga masyarakat yang hadir di kesempatan siang hari ini. Segera kita akan membahas ya tentang tema kita di kesempatan siang hari ini adalah kisah perjuangan lokal di Desa Ngleri, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu yang pastinya tahu banyak tentang hal ini akan kita tanyakan kepada yang bersangkutan tentunya Bapak Dr. Andes Haji Supardal selaku Lurah Desa Ngleri dan juga sesepuh nih ya di Desa Ngleri. Bapak Supardal, bagaimana keletakan Desa Ngleri secara geografis ya? Terima kasih. Ini untuk kita perkenalkan bahwa Desa Ngleri atau sekarang sebutannya adalah Kalurahan ya. Kalurahan Ngleri. Iya, Kalurahan Ngleri itu mendasarkan pada peraturan gubernur tentang pembentukan kalurahan di tahun 2020 kemarin, dari status desa menjadi kalurahan. Dan dengan penyebutan bahwa dari perangkat desa ini menjadi pamong kalurahan, sedangkan kepala desa menjadi lurah. Dan untuk wilayah Kalurahan Ngleri ini secara geografisnya itu kan terletak di wilayah Kecamatan Pelayan paling barat, paling utara.
itu istilahnya kalau bahasa mata angin itu barat laut ya toh. Barat laut. Barat laut. Jadi barat agak ke utara. Utara. Dengan dibatasi sebelah selatan itu Desa Getas, kemudian sebelah timur kita berbatasan dengan Desa Banaran, sebelah utara ini berbatasan dengan Desa Beji dan Desa Pengkok, Kecamatan Patok, sedangkan sebelah baratnya adalah dari Kecamatan Dringo itu. Kemudian kalau masalah wilayah, Kaluan Neri ini sangat sempit, yaitu ada keluasan hanya 980 hektar, itu saja terdiri dari kehutanan ada 670 hektar. Sehingga yang milik warga itu dan juga tanah kesultanan hanya ada 300-an hektar lebih dikit. Dan ini terbagi menjadi 8 padukuhan ini dengan penduduk 930 KK. Jadi relatif desa yang kecil. Kecil, iya itu. Ya, dari desa yang kecil ini Pak, mungkin ada unggulan-unggulan yang dimiliki oleh Kelurahan Leri. Utamanya mungkin ada produk-produk khas yang bisa diunggulkan atau dimunculkan di Desa Leri, atau apakah itu produk makanan atau olahan kayu dan lain sebagainya, atau mungkin juga ada potensi wisata yang bisa digali dari Desa Leri Pak. Jadi dari sumber daya alam kita itu dikelilingi Sungai Oyo di utara. Sungai Oyo itu di utara Kelurahan Leri ini, kemudian sampai di baratnya, sampai di selatannya. Dan unggulannya adalah kita diberikan oleh gubernur yaitu sebutan dusun atau daerah binaan untuk kampung KB yang pertama di Gunung Kidul, yaitu di Dusun Wonolagi. Yang jaraknya dari sini memang agak terpencil karena jaraknya dari Desa Leri untuk balai desa ini sampai di Dusun Wonolaginya sekitar 5 km dan itu kehutanan. Kemudian unggulan bahwa kita punya SDA juga, yaitu beberapa lokasi wisata. Di Wonolagi sendiri ada susur sungai. Ya, itu yang sudah ngetren. Kemudian Cempluk Kesamben ini juga sudah masuk ke tingkat kabupaten bahkan provinsi untuk destinasi wisata alam. Cempluk Kesamben gimana? Cempluk Kesamben. Di sana bisa melihat sunrise maupun untuk kegiatan pemandangan yang lainnya. Sedangkan yang kegiatan unggulan yang lain kita mempunyai pasar tani sebagai pusat pelayanan untuk para petani ini menjual hasil dagangannya, termasuk para UKM yang ada di Desa Leri. Dan di Desa Leri ada UKM yang banyak dan telah dibina dari dinas, dan ini telah berkolaborasi dengan beberapa pengusaha, baik itu lokal maupun sampai dengan nasional, gitu. Yaitu olahan dari hasil pertanian. Iya. Banyak sekali ya potensi di desa atau Kelurahan Leri, yang antara lain ada produk olahan makanan, ada juga unggulan wisata, Cempluk Kesamben dan susur sungai tadi, yang pastinya ini dapat digali dan dimaksimalkan potensinya oleh pemerintah Desa Leri ya Pak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Suradhelmi ya. Iya. Ini tuh sejarah Desa Leri, bagaimana asal muasal agar adik-adik kita yang ada di sana juga tahu bagaimana terbentuknya Desa Leri, dan mungkin juga pendengar Radio Argo Sosro yang nantinya juga mendengarkan nih Pak ya. Mungkin silakan untuk asal muasal Desa Leri bisa diperjelaskan. Jadi kalau kita bicara tentang asal muasal desa, kalau desa itu dalam arti fisik ini adalah ciptaan Allah kan gitu. Mungkin semua dunia sama diciptakan pada berapa abad yang lalu gitu. Namun demikian untuk nama, untuk nama Kelurahan Leri atau Desa Leri. Jadi sejarahnya agak panjang karena kita harus menarik dari sejarah Mataram. Ini harus kita sandingkan dengan keadaan atau peninggalan-peninggalan yang ada di desa itu. Dan ini telah kita susun dalam satu bentuk buku, yaitu Dumadine Desa Leri, dan itu telah dilombakan di Kabupaten Gunung Kidul kemarin. Alhamdulillah penyusunan buku itu dari tim kita
mendapatkan ranking juara 1. Juara 1 buku. Ya, gitu. Prestasi yang membanggakan tentunya untuk warga Kelurahan Lering ya. Iya. Nah, Apelus ini untuk Desa Leri. Sejarahnya memang panjang, jadi kita mengambil saja yang agak akhir-akhir, yaitu dimulainya pada zaman Sinuwun Amangkurat Agung di Pleret ya toh, itu yang bertahta di sana, Mataram Pleret itu. Pada waktu itu memang banyak prajurit-prajurit yang ada di Keraton Mataram itu ditugaskan oleh raja untuk mengembara atau untuk mencari daerah-daerah tertentu dibuka lahan pertanian. Hasilnya adalah untuk kegiatan menopang jalannya pemerintahan di kerajaan. Dan pada waktu itu ada serangan Trunojoyo. Akhirnya beberapa prajurit yang sudah pergi dari keraton, termasuk yang ada di Ngleri, itu dipanggil kembali. Nah, prajurit yang ada di Ngleri itu namanya Simbah Potrojoyo. Kemudian yang di Banaran, ya Mbah Potrojoyo. Yang di Banaran namanya Mbah Danyang. Mbah Danyang. Iya. Nah, antara Mbah Danyang dan Mbah Potrojoyo itu punya anak laki-laki dan perempuan, kemudian dijodohkan, yaitu namanya Mbah Honggojoyo. Honggojoyo itu menantu dari Mbah Potrojoyo yang di sini. Karena kedua orang tua, baik itu Mbah Potrojoyo maupun Mbah Danyang itu sudah tua. Sewaktu dipanggil untuk maju perang melawan Trunojoyo, merasa sudah tidak kuat gitu, maka mewakilkan anaknya yang namanya Honggojoyo. Nah, kebetulan Honggojoyo maju perang, kemudian waktu itu pas gugurnya penembahan sepuh waktu itu, penembahan Purboyo, akhirnya Trunojoyo bisa masuk ke keraton. Nah, dari masuknya Trunojoyo ke keraton, maka kemudian raja itu lengser kan gitu, menyelamatkan diri, termasuk Honggojoyo sebagai prajurit baru ini mengawal, Pak. Mengawal sampai dengan di daerah Kebumen, kemudian di sana singgah, dan kemudian sama Pangeran Puger disuruh atau diperintah oleh raja itu untuk menghadang serangan dari Trunojoyo. Maka kemudian terjadi pertempuran di Kebumen itu, dan kemudian dimenangkan oleh Pangeran Puger dan Honggojoyo selaku prajurit ya semacam tuanya gitu, atau manggolo prajurit itu. Ini setelah Trunojoyo kembali pulang ke Mataram, nah kemudian dikejar oleh Pangeran Puger, kemudian Pangeran Puger bisa mengejar Trunojoyo, Trunojoyo lari ke Kediri, Jawa Timur. Disitulah kemudian terjadi penobatan raja, yaitu Pangeran Puger jumeneng raja di Pleret itu. Di situ kemudian Honggojoyo yang tadi anggota prajurit diwisuda menjadi manggolo prajurit dan kemudian dinikahkan dengan adiknya Puger yang namanya itu kemudian pakai nama samaran. Itu hanya putri keparak gitu istilahnya. Putri keparak itu artinya putri yang derek situ. Suatu saat karena perang masih bergejolak, kemudian Amangkurat Amral yang ada di Surabaya mengatur strategi untuk menyerang Trunojoyo, maka Trunojoyo kemudian lari ke Jogja minta perlindungan, tapi kemudian di tengah jalan dihadang oleh Amangkurat Amral dan dibunuh kan gitu. Nah, maka kemudian Amangkurat Amral mengetahui bahwa di Pleret telah ada raja baru, yaitu Pangeran Puger. Maka kemudian diserang itu habis-habisan, keraton habis, dan Amangkurat Amral mendirikan kerajaan di Kartosuro, sehingga Puger karena merasa kalah karena Amangkurat Amral itu dibantu oleh VOC, maka kemudian menyerahkan seluruh kekuasaannya. Nah, kekuasaan itu diserahkan, tapi Honggojoyo selaku ya Perdana Menteri di bidang pertahanan keamanan ini kan tidak rela gitu, tidak rela kalau kekuasaan kemudian diserahkan begitu saja. Maka Honggojoyo itu selaku senopati perang, mereka mengundurkan diri kemudian pulang kampung. Ya. Nah, pulang kampungnya itu kemudian sampai di
wilayah hutan ini ada orang nanak nasi gitu. Tapi setiap dileri nasinya itu artinya dijereng itu. Pakai daun jati, diler itu. Itu enggak habis-habis. Sampai Honggojoyo yang dengan prajurit Mataram yang pulang ke Desa Ngleri itu kemudian tahu itu kok, loh luar biasa ini. Nasi kok tidak habis-habis ya. Setiap dileri enggak habis-habis. Lah kemudian putri yang sedang bertapa ngeleri nasi tadi itu kemudian minta petunjuk dari Mbah Honggojoyo. Desa mana yang terdekat di sini? Namanya Karangkuang. Ya di sini ini kan gitu. Nah kemudian kalau berkenan maka besok desa Karangkuang dijadikan desa Ngeleri. Ngeleri dari ngeleri nasi. Ini sejarahnya nama Ngeleri gitu. Ya itu cerita Gugon Tuhonnya seperti itu. Tapi kalau dikatakan dengan tanggal dan lain sebagainya ini sangat masuk akal karena kemarin dibicarakan dengan para akademisi, ini masuk bahwa tanggal itu memang tanggal Jawanya itu gitu. Yaitu tertanggal kembalinya Honggojoyo ke Ngleri, kemudian memberikan nama Ngeleri itu pada tanggal 15 Juli 1680 bertepatan dengan 18 Jumadilawal tahun 1604 Jawa itu. Maka kemudian itu dipakai sebagai nama Ngleri. Baru nama Pak, belum pemerintahan Ngleri dalam arti keseluruhan. Iya. Iya, demikian tadi adik-adik bagaimana terjadinya atau asal usul nama desa Ngeleri telah diceritakan banyak panjang lebar oleh Bapak Dr. Andes Haji Subartal ya. Dan tentunya dengan berbagai macam perkembangan zaman saat ini untuk kehidupan atau kondisi sosial di masyarakat desa Ngeleri juga banyak berubah ya Pak ya. Iya. Ini bisa diceritakan juga untuk bagaimana dari tahun ke tahun atau mungkin yang sudah bisa kita lihat ya tentang kehidupan sosial bagi warga masyarakat Kalurahan Ngeleri. Ngeleri. Ya. Jadi gini, untuk perkembangan selanjutnya dulu dari hutan dibabat oleh Simbah Potrojoyo, kemudian diteruskan Honggojoyo yang dari Mataram tadi. Ini kemudian anak cucu turun-temurun itu berkehidupan sebagai petani awalnya, gitu. Dan belum menyatu bahwa Ngleri ini terdiri dari 8 padukuhan seperti sekarang. Dulu hanya Ngleri itu yang Ngleri Lor, Ngleri Wetan, Ngleri Kulon itu. Tapi kemudian oleh Sinuwun Ngerso Dalem yang pertama setelah perjanjian Giyanti itu mencanggrah di Ambar Ketawang Gamping, kemudian boyong ke Jogja. Nah setelah boyong ke Jogja di keraton yang sekarang itu, ini dawuh kan gitu, dawuh kepada seluruh masyarakat Mataram. Di antaranya untuk membuat mong-mong itu sebagai tanda bekti kepada raja. Kemudian mengakui bahwa di sini adalah wilayah kekuasaan Raja Mataram. Maka kemudian sesepuh bin sepuh di Ngleri itu kemudian membuat mong-mong, artinya tasakuran, syukuran gitu, yang waktu itu dipimpin oleh Mbah Wonomenggolo yang pertama dengan Mbah Tanoyo, ada Mbah Sutonoyo dan sebagainya, yaitu di tahun 1758. Ini dawuh Ngerso Dalem di tahun 1758 Masehi atau 1684 Jawa. Kemudian dari itu maka bersatulah 8 dusun itu untuk membentuk satu wilayah pemerintahan lokal. Namanya adalah Kalurahan Ngleri. Dan itu bertepatan dengan ulang tahunnya Kalurahan Ngleri yang bisa menyatukan untuk 8 padukuhan. Itu juga bertepatan 18 Jumadilawal tahun Jawanya 1684. Kemudian dibuat yaitu Condro Sengkolo. Condro Sengkolo itu
bunyinya gini, untuk Condro Sengkolo di tahun Jawa itu, catur manggolo rasa tunggal. Jadi dari beberapa unsur itu menjadi satu desa, yaitu kemudian disebut catur manggolo rasa tunggal. Catur itu 4, manggolo 8, rasa 6, tunggal 1. Dibalik 1684 Jawa. Ya. Tapi kalau Maseinya itu 1758. Ini kemudian ada Suryo Sengkolo. Suryo Sengkolo kemudian disebut Manggolo Tinoto Sabdaning Noto. Jadi di sini ada beberapa Manggolo itu ditoto oleh raja, artinya kita tunduk pada raja. Manggolo itu 8, Tinoto itu 7, Sabdaning itu Manggolo itu 8, Tinoto itu 5, Sabdaning itu 7, Noto 1. Dibalik 1758. Ini perkembangan sampai dengan itu, kemudian ada budaya kendil merico, yaitu ngeleluri kenduri kendil merico. Sampai saat ini masih dilestarikan, hanya saja kemudian dikemas sesuai dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang gitu. Sehingga untuk kegiatan masyarakatnya maka kemudian di sini saat ini yang diutamakan adalah pertanian sebagai ngeleluri dari budaya para pinsepuh. Ada juga yang sekarang ada petani, ada pedagang, ada pegawai juga sudah PNS banyak, gitu ya. Itu kalau rinciannya sangat kecil PNS-nya. Sini tidak ada 60, Pak. Tidak ada 60 orang. 60 orang. Jadi PNS aktif itu tidak ada 60 orang, padahal jumlah penduduknya ada sekitar 3.000 orang sedikit. 3.000. Itu. Lebih banyak yang di pertanian ya, Mas? Di pertanian, kemudian ya tenaga serabutan, kemudian bakul kecil-kecilan itu ya. Itu. Kalau di tingkat pendidikan di sini sekarang perkembangannya agak lumayan karena sudah banyak yang S2 ada, S1 ada, tapi S1 kemarin dihitung belum ada lebih dari 100. Satu desa itu. S2-nya baru ada 8. Itu. Kemudian ya banyaknya SLTA. Iya itu. Dan mungkin yang S1 dan lain sebagainya itu bekerja di luar daerah ataukah tetap tinggal di sini bekerja di Kelurahan Ngleri sendiri, Pak? Mereka bertempat tinggal di Ngleri, yang tercatat di Ngleri, tapi bekerjanya kan ada yang Lajon dan sebagainya. Tapi KTP masih di Ngleri gitu. Iya. Ya demikian tadi adik-adik dan hadirin yang berbahagia cerita tentang Kelurahan Ngleri, bagaimana keletakannya, bagaimana asal muasalnya, bagaimana kondisi sosialnya ya dari waktu ke waktu. Dan yang pasti di kesempatan siang hari ini juga ada narasumber yang lain dari komunitas Yogyakarta 1945, di mana hadir di kesempatan siang hari ini juga akan memberikan sejarah bagaimana kisah perjuangan lokal di Desa Ngleri atau di Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya. Namun demikian kita akan segera berkenalan ya dengan narasumber. Ada Mas Eko Isdianto, Ketua Komunitas Yogyakarta 1945, dan nanti juga kita masih akan berbicara atau bertanya kepada narasumber yang lain, Bapak Supardal ya, Lurah Desa Ngleri. Kepada Mas Eko Isdianto, mungkin mau perkenalan dengan audiens juga ini mungkin ya dari komunitas Yogyakarta 1945 ini. Ya. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang hadir di siang hari ini dan para pendengar Radio Agro Sosro. Luar biasa sekali ya Museum Benteng Fredebuk ini. Saya mengikuti Museum Masuk Desa itu sejak 2015 di Cibuk Lor. Dan ajak sampai saat ini Museum Benteng dengan program-program luar biasa seperti Museum Masuk Desa seperti ini sangat sangat kolaboratif dan inovatif sekali ya. Jadi memperkenalkan museum nggak harus ke museumnya, jadi museumnya yang masuk ke desa-desa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Museum Benteng Fredebuk. Iya, ini
adik-adik dan mitra pendengar Argos FM bahwa untuk memperkenalkan Museum Frederick Yogyakarta nih ya, masuk ke desa dan sekarang bertempat di Kelurahan Ngleri. Berbagai macam ya dipamerkan di sini termasuk hasil produk UMKM yang akan dilaksanakan ini sampai dengan tanggal 28 Agustus. Monggo silakan untuk warga Kelurahan Ngleri dan warga Gunung Kidul yang mendengarkan acara talkshow ini untuk bisa hadir juga di pameran ya yang dilakukan di Balai Desa Kelurahan Ngleri ya. Dan Mas Eko Isdianto, mari kita berbicara ya tentang Pekik Merdeka dari Bumi Handayani atau perjuangan lokal yang akan diangkat ya di kesempatan pada siang hari ini. Untuk kondisi Yogyakarta saat proklamasi kemerdekaan 1945 bagaimana Mas Eko mungkin bisa dijelaskan kepada atau diceritakan kepada adik-adik yang hadir di kesempatan kali ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau Pak Lurah tadi era zaman Mataram, kalau saya era perjuangan romantika masa kemerdekaan. Jadi ketika 17 Agustus yang kita rayakan kemarin itu ya adik-adik dan para hadirin semua, yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta, itu kemudian hanya beberapa jam saja berita itu sampai di Jogja melalui radio Dome yang waktu itu memang radionya dikuasai oleh pemerintahan Jepang, jadi namanya Dome. Itu sudah menyiarkan proklamasi yang kemudian disambut oleh salah satu pahlawan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan berkeliling kota Jogja bersama murid-muridnya di Taman Siswa. Yang kemudian waktu itu hari Jumat, 17 Agustusnya 1945 itu jatuh hari Jumat. Kemudian masjid-masjid yang ada di kota itu mengumumkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Yang kemudian Ngerso Dalam sendiri, Hamengkubuwono ke-9 bersama Prabu Ningrat di hari yang sama itu juga langsung menyurati pemerintahan pusat di Jakarta bahwa Yogyakarta ikut mendukung dan berdiri di belakang pemimpin-pemimpin nasional. Jadi negara Yogyakarta, sebetulnya Yogyakarta itu negara sendiri Pak, dulu ya, sebelum ada Republik Indonesia. Akan tetapi dengan kerendahan hati dan kemudian jiwa nasional dari pendahulu kita HB9 dan rakyat Yogyakarta pada waktu itu memang bertekad bahwa bergabung dengan Republik Indonesia dan sanggup berdiri di belakang pemimpin nasional. Jadi ketika 17 Agustus itu sendiri sudah diberikan dukungan oleh Ngerso Dalam Hamengkubuwono ke-9, kemudian terjadilah rapat-rapat Komite Nasional Indonesia yang ada di Yogyakarta dan juga ada di berbagai daerah. Tidak hanya di Jogja, di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, sampai-sampai di luar Jawa, itu kemudian beberapa juga sudah memberikan dukungan kepada Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus. Yang kemudian untuk memperkuat itu, memperkuat dukungan Yogyakarta terhadap Republik Indonesia, Ngerso Dalam sendiri juga mengeluarkan amanat 5 September yang kalau hubungannya dengan keistimewaan kita mesti sering dengar Pak Lurah, amanat 5 September 1945 yang menyatakan betul-betul Jogja itu ikut bergabung kepada Republik Indonesia dan kedudukannya terhadap Republik Indonesia. Ya itu sekarang sudah kita rasakan keistimewaan ataupun menjadi daerah yang mempunyai predikat istimewa sampai sekarang, gitu Pak Lurah. Jadi dari amanat 5 September itu sudah diterima dan juga sudah diumumkan secara langsung oleh Ngerso Dalam
Hamengkubuwono ke-9 terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Jadi banyak sekali pergerakan-pergerakan pemudanya juga sungguh luar biasa, terutama di Jogja, terutama untuk memperkuat diri. Jadi seperti pemuda-pemuda kampung juga sudah mulai membuat barisan-barisan pertahanan yang ya walaupun senjatanya ala kadarnya aja. Yeah. Ada yang cuman bawa golok, ada yang bambu runcing. Ya walaupun resiko untuk mempertahankan kemerdekaan ke depannya juga sangat menantang dan sangat berbahaya sekali, seperti itu. Ya, dan dalam sejarah pastinya juga kita mencatat adanya serangan umum 1 Maret yang sangat kita kenal nih ya Mas ya. Siap. Untuk hal ini pastinya butuh kerjasama antara rakyat dan TNI dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Belanda sendiri dalam agresinya yang kedua mengatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu sudah tidak ada, dan itu dibuktikan dengan serangan umum 1 Maret kalau nggak salah nih ya. Ya untuk sekali. Membuktikan bahwa TNI dan Indonesia masih ada di Yogyakarta. Mau silakan itu diceritakan bagaimana bentuk sinergi atau perjuangan saat itu. Proklamasi kemerdekaan 1945 yang diproklamirkan pada 17 Agustus itu tidak serta-merta kemudian diiyakan oleh Belanda. Sang mantan nih, ceritanya sang mantan nih. Belanda itu sang mantan, jadi mantan yang tak terlupakan istilahnya untuk Indonesia. Jadi dia mau kembali menduduki Indonesia. Memang konsekuensinya sebagai negara jajahan atau negara koloni koloni mereka. Jadi waktu itu memang banyak sekali daerah-daerah jajahan yang kemudian muncul rasa nasionalisme yang terjadi di seputar Asia dan Afrika waktu itu. Jadi gejolak-gejolak nasionalisme itu memang kemudian berwujud sebuah kemerdekaan bagi negara yang memproklamirkan setelah Perang Dunia Kedua selesai. Jadi 45 selesai sampai 49 itu memang banyak sekali negara-negara yang kemudian memproklaim bahwa ini negara merdeka, bukan negara jajahan, bukan negara koloni, termasuk Indonesia itu sendiri. Tapi karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber-sumber yang bisa mendukung hasil bumi gitu ya. Hasil bumi dan lain-lainnya untuk membangun kembali negeri Belanda yang hancur lebur di Perang Dunia Kedua waktu terjadi penjajahan Jerman di negara Belanda itu sendiri. Jadi perlu ada ada biaya lagi mereka untuk membangun kembali negara Belanda yang hancur lebur pada waktu itu. Ya, kemudian terjadilah agresi pertama dengan nama Operasi Produk. Belanda melancarkan serangan-serangan ke Jawa dan Sumatera itu dengan menduduki daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa, perkebunan dan sumber daya alam seperti minyak. Nah, itu menjadi sasaran utama tentara Belanda. Yang kemudian agresi pertama itu terhenti untuk ketika terjadi perjanjian Linggarjati. Jadi perjanjian Linggarjati semakin sempit lagi posisi Indonesia pada waktu itu. Sampai di bulan Januari 46 itu Republik Indonesia pemerintahannya semuanya pindah ke Yogyakarta. Dengan kereta api dari Manggarai sampai dengan Tugu, itu para pemimpin bangsa waktu itu memang sudah diberi informasi oleh Ngerso Dalam untuk pindah saja di Yogyakarta tanpa membawa seisi rumah atau apapun, hanya harta benda dan lain-lain tidak usah dibawa. Jadi memang Yogyakarta pada waktu itu memang juga sudah istilahnya memasang badan untuk Indonesia untuk Republik Indonesia. Jadi dari pemerintahnya dari tahun 46 saja sudah ada di Yogyakarta.
Yang kemudian Belanda akhirnya melanggar perjanjian lagi nih yang kedua untuk perjanjian Renville. Dia akhirnya melanggar dengan melaksanakan agresi militer Belanda kedua yang kemudian merebut ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta pada 19 Desember 48, maaf. Jadi serta mertanya Belanda itu memang betul-betul ingin menghilangkan Republik Indonesia pada saat itu. Kemudian ada inisiatif dari Belanda sendiri untuk membuat Republik Indonesia Serikat bentukan ala-ala Belanda. Ya. Akan tetapi banyak sekali berbagai macam dorongan-dorongan untuk betul-betul ada yang jangan berunding lagi dengan Belanda, toh nanti juga tetap dilanggar lagi kan gitu. Ya. Ada yang kemudian harus merdeka 100% dan lain-lain seperti itu. Keadaan-keadaan seperti ini kan juga menguntungkan dan juga bisa merugikan terhadap kepentingan nasional ya. Yeah. Jadi memang pada waktu itu di Yogyakarta sendiri memang Ngerso Dalam betul-betul memberikan semuanya untuk Republik ini. Jadi mulai dari tempat tinggal, kemudian gaji, pakaian, dan akomodasi lainnya. Kebutuhan yang lain tentu Iya, untuk menjalankan roda pemerintahan pada saat itu. Nah, kemudian di agresi kedua Belanda ketika 19 Desember 48, Jogja jatuh karena serangan Belanda dengan menaklukkan Maguwo yang kemudian mengambil Yogyakarta sendiri, dan kemudian mereka sering menyiarkan berita-berita bahwa Republik sudah tidak ada karena pemimpin-pemimpin bangsa waktu itu sudah ditahan dan sudah diasingkan ke Pulau Bangka dan ke Bengkulu dan Pulau Bangka ya. Jadi keadaan seperti itu kemudian juga sebetulnya membingungkan rakyat juga nih. Aku melu sopo gitu, melu Londo apa melu Indonesia? Padahal pemimpin kita sudah ditahan diasingkan gitu. Sudah ditahan. Kebetulan ada grand design dari Tentara Nasional kita, dari Tentara Nasional, kemudian ke laskaran-laskaran yang ikut berjuang pada saat itu, karena dulu partai pun juga punya ini ya Mas ya, punya pasukan dan bersenjata lagi. Kalau dulu kayak Pesindo, kayak Mas Yumi, kayak kemudian ada PKI juga. Nah, itu juga unsur perjuangan. Yang kemudian dari partai sendiri juga ada kelaskaran-kelaskarannya nih, yang juga ikut membantu mungkin kalau sekarang Satgas itu ya. Betul. Kalau sekarang nggak bersenjata, kalau dulu bersenjata dan ikut bertempur. Kemudian dari TNI sendiri, dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, ketika 19 Desember sendiri itu juga tidak serta-merta menyerah ke Belanda. Panglima Besar juga dengan menjalankan perintah siasat nomor 1-nya itu kemudian menggerakkan tentara nasional yang lain di daerah-daerah yang lain untuk bergerak segera melawan Belanda. Dengan mengadakan kantung-kantung pertahanan di daerahnya masing-masing. Seperti pasukan Siliwangi yang sebelumnya hijrah ke Jogja, segera Winggit dan kembali ke Jawa Barat. Kemudian yang Winggit atau yang hijrah juga tidak hanya Siliwangi, Brawijaya pun juga separohnya itu kembali ke Surabaya, Jombang, dan kemudian Madura dan lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk melaksanakan perintah perang gerilya semesta dengan membentuk kantong-kantong dengan nama Weerkreis pada saat itu. Nah, jadi di Jogja sendiri kemudian pada saat pemerintahan ada di sini memang sangat penuh ya, baik unsur-unsur militer dan lain-lain. Tapi ketika perang siasat nomor 1 disiarkan oleh Pak Suparjo pada waktu itu, ajudan dari Panglima Besar, kemudian mereka melaksanakan siasat perang itu dengan bergerilya.
Nah, kemudian tidak waktu lama Belanda hanya menguasai Jogja pada saat itu memang hanya beberapa bulan saja dengan sering mengatakan kalau pejuang-pejuang itu ekstremis lah, tukang gedor lah, maling lah. Yeah. Karena sering dilaksanakan serangan gangguan itu pada malam hari, Mas. Yeah. Jadi kemudian ada muncul ide kenapa nggak diserang siang hari. Nah, kebetulan radio-radio yang ada di Jogja waktu itu yang dimiliki oleh masyarakat itu sudah diambil oleh tentara Belanda ya. Sudah dibersihkan istilahnya. Jadi kalaupun ada informasi itu sangat terbatas sekali. Nah, kemudian Gunung Kidul itu sendiri juga sudah menjadi jadi gerak laju peristiwa gerilya semesta itu sendiri, mulai dari Panglima Besar berangkat bergerilya, mulai dari istirahat di mana? Di Parangtritis itu sehari, kemudian berangkat naik ke Gunung Kidul itu istirahat di mana? Pak, Palian di Palian semalam, kemudian sampai dengan ke Bejiharjo dan melanjutkan perjalanannya ke Kediri pada saat itu. Iya. Itu rute Panglima Besar Jenderal Sudirman yang ada di di Gunung Kidul. Iya. Jadi memang saya rasa di Gunung Kidul memang perlu ada pembaruan rute-rute ya Pak ya. Karena itu memang pelangnya juga sudah lama sekali ya Mas. Yeah. Sudah tayangan dan mungkin kurang jelas bagaimana mungkin bisa diperbarui lagi untuk menjadi tetenger abadi ataupun macam monumen jejak sejarah bahwa bangsa ini memang betul-betul diperjuangkan dengan berdarah-darah. Yeah. Nah, kemudian secara kedaerahan atau teritorial sendiri, Gunung Kidul itu masuk ke sub Berkris 105 dengan pimpinan Mayor Sujono pada saat itu, yang berpangkalan di Patok dengan basis gerilyawan desa yang ada di Wonosari dan di kampung-kampung yang ada di Gunung Kidul pada saat itu. Yeah. Nah, kemudian pada saat itu dengan tekad kuat dan persiapan yang matang, serangan umum 1 Maret memang dilancarkan begitu hebat dengan mengikat kedudukan tentara Belanda yang ada di kota maupun yang ada di luar kota, yang kemudian terlaksana sukses dan dieksekusi langsung oleh Bapak Letkol Soeharto yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia, yang kemudian berita serangan umum tersebut itu juga dipancarkan melalui radio-radio yang ada di Gunung Kidul. Radio PC2 Auri yang ada di Pelayan dengan Kapten Budi Arjonya dari Auri, Angkatan Udara Republik Indonesia. Kemudian masih didobeli radio rakyat yang ada di Wiladeg, daerah Wiladeg. Itu menjadi fenomenal sekali karena Jogja bisa mendunia istilahnya dengan serangan umum 1 Maretnya itu mulai berawal dari Gunung Kidul gitu Pak. Dari Gunung Kidul. Apa artinya serangan serangan besar-besaran tanpa ada pemberitaan. Nah kalau zaman sekarang kan mungkin media sosial banyak ngapain ada kegiatan kalau nggak dipamerin di medsos kan seperti itu. Ya seperti itu. Jadi fungsinya dulu hanya ada radio, ya betul-betul difungsikan betul-betul oleh pejuang-pejuang kita nih yang ada di Pelayan, yang ada di Wiladeg, yang ada di Gunung Kidul. Ya walaupun setelah itu Gunung Kidul pun juga bombardir oleh tentara Belanda pada 10 Maret 1949 di Pelayan dan membumi hanguskan Wonosari pada saat itu. Karena apa? Karena terendus nih radio-radio ya ternyata ada di
di Gunung Kidul yang menjadi kunci dari kesuksesan serangan besar-besaran pada 1 Maret pada waktu itu. Dan melanjutkan kepada Bapak Supardal nih ya terkait dengan perjuangan kemerdekaan ini, apa saja peristiwa perjuangan yang pernah terjadi di Desa Ngleri Pak nih terkait dengan ini? Ya, kalau perjuangan ini jadi yang pertama kita meneladani dari perjuangan Mbah Onggojoyo tadi, dan ini telah dikemas dalam waktu perjalanan Jenderal Sudirman dari Panggang sampai di Palian. Ini mengerahkan warga Ngleri juga untuk membantu suplai makanan untuk harian. Ya, jadi petani-petani sini ini ngumpulkan barang-barang, ada tiwul, ada singkong, ada beras, ada mungkin bahan ayam, ini, iya atau jagung atau sayuran. Itu dikirimkan ke pos di Temanggung daerah Palian sana. Jadi Temanggung Selatan ya. Untuk membantu gerilyawan pada saat untuk itu. membantu perang gerilya itu untuk membiayai untuk makan para pengikut Sudirman, kan gitu. Ya. Kemudian juga kalau di Ngleri ini dekat lapangan Gading yang dulu juga untuk pendaratan tentara Belanda waktu tahun 48. Ini banyak tentara-tentara kita TNI yang kemudian mengendap di dusun-dusun atau di desa sekitar Gading, termasuk di Ngleri. Nah ini kemudian pada waktu itu warga Ngleri sepakat gitu untuk membantu ya akomodasi kepentingan harian, keperluan harian dari tentara-tentara nasional itu dibantu itu. Juga kalau di Ngleri ini dengan beberapa tokoh spiritual itu. Jadi tokoh spiritual, para ulama ini luar biasa. Mereka walaupun dilarang untuk berkumpul di waktu zaman Belanda itu, tapi mereka tetap mengadakan dzikir tahlil, mendoakan gitu, berdoa untuk kemenangan bangsa kita. Dan juga ada sebagian tokoh kita dari Ngleri juga dikersaki ngerso dalem untuk berjibaku melawan Belanda dengan ritualnya di Keraton Yogyakarta. Dan alhamdulillah Belanda dapat pergi dari Yogyakarta ini dengan mukjizat-mukjizat yang di luar nalar, dan juga itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini partisipasi dari masyarakat Ngleri pada waktu itu untuk menggiring Belanda keluar dari Yogyakarta. Ya, terima kasih. Dan hal ini disiarkan oleh radio atau PC 2 Auri ya yang ada di Bandaran Pelayan, sehingga dunia tahu bahwa Indonesia masih, bahwa TNI masih nih ya. Dan terima kasih Bapak Supardal. Kembali ke Mas Isdianto nih. Untuk menghadapi perjuangan tersebut, bagaimana strategi dari pemimpin negara menghadapi kembalinya kekuatan Belanda nih setelah proklamasi ini? Menambahi Pak Pardal nih. Selain Gunung Kidul itu menjadi corongnya dunia terhadap kedudukan Republik Indonesia. Penarikan mundur pertama kali secara fenomenal Belanda terhadap Yogyakarta dan Indonesia itu pertama kali dari Gunung Kidul, Pak. Tanggal 24 Juni 1949. Itu adalah rentetan dari peristiwa Jogja kembali. Diawali di Gunung Kidul. Ya. Sehingga Gunung Kidul memiliki sejarah yang luar biasa. Ini luar biasa sekali. Jadi semangatnya nilai kejuangan yang sudah diwarisi dari turun temurun ini memang harus segera harus betul-betul lestari, harus betul-betul ada dan tetap dibina lah pada masyarakat, teman-teman remaja ataupun teman-teman muda yang ada di Ngleri dan Gunung Kidul pada umumnya. Jadi simboliknya tentara Belanda menarik diri dari Yogyakarta dan Indonesia itu awalnya dari Gunung Kidul. Dari tanggal 24 Juni 1949 di peristiwa Jogja kembali. Yang kemudian rentetan itu diakhiri di Tetek Sepur Tugu Yogyakarta pada 29 Juni. Itu peristiwanya diawali dari Gunung Kidul dulu nih. Jadi luar biasa sekali sejarah perjuangan yang ada di Gunung Kidul pada saat itu. Nah, seperti itu, Mas. Ya, demikian tadi adik-adik ya cerita sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia terkait untuk mempertahankan kemerdekaan, di mana perjuangan warga Gunung Kidul sangat
sangat-sangat luar biasa dan hal ini jangan sampai hilang, tentunya harus kita uri-uri, harus kita pelajari, ya kita lestarikan, terutama jejak para pejuang yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dan untuk Mas Isdianto kembali, Siap. peran komunitas Yogyakarta 1945 dalam menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda apa saja yang mungkin bisa atau sudah dilakukan oleh ini? Dari teman-teman komunitas fokus ya, Forum Komunikasi Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta itu sendiri, kalau kami melakukannya sendiri, itu jelas-jelas kewalahan dan tidak sanggup ya Pak Ki. Tanpa dukungan dari kegiatan-kegiatan seperti Museum Benteng Fredebuk itu sendiri. Kami dengan dinas terkait pun juga sudah menggait beberapa sekolahan dan juga Karang Taruna yang ada di Gunung Kidul untuk juga melakukan kegiatan-kegiatan merawat ingatan ya. Kegiatan-kegiatan kita sambil merawat ingatan bersama-sama, ini loh dulu Gunung Kidul seperti ini loh, punya potensi sejarah seperti ini loh. Nilai-nilai itu yang apa ya, yang harus kita corongkan terus, jadi biar ceritanya itu nyambung terus. Jadi Yun Sewu mau Pak Lurah ngendiko dulu perjuangan masyarakat di Ngleri juga sangat mendukung. Nah, paling tidak nanti teman-teman kaula muda ataupun teman-teman yang masih usia di bawahnya Pak Lurah bisa mengingat-ingat juga nih. Yang paling tidak cerita tutur itu tidak hilang dan tetap ada gitu Pak. Sudah dibukukan kayaknya juga. Nah, kalau sudah dibukukan wah malah luar biasa sekali. Jadi itu menjadi apa ya, kebulatan tekad dari awalnya Kelurahan Ngleri ataupun Balai Desa Ngleri ini dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, ini juga patut disosialisasikan dengan Museum Benteng Fredebuk dengan mengadakan program Museum Masuk Desa. Ya, syukur-syukur besok bisa di Gunung Kidul lagi, di tempat yang lain seperti itu lah, Gelers ya Pak ya. Seperti ini kan kita bisa sambil bareng-bareng merawat ingatan. Jadi kalaupun kita lakukan sendiri, kita rasa juga tidak mampu secara apa ya, secara universal pun secara utuh bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kalau dengan kemasan-kemasan seperti ini kan kita belajarnya juga asik nih Mas. Jadi dengan pameran, ada pameran UMKM, ada hiburannya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul bisa menumbuh kembangkan cinta sejarah. Jadi untuk kedepannya bisa sambil merawat ingatan akan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di sini bisa lebih enak lagi seperti itu. Satu pertanyaan terakhir Mas Isdianto ya. Adakah kemungkinan komunitas Yogyakarta 1945 ini bersinergi dengan pemerintah daerah untuk misalkan membuat satu paket dengan wisata, dibuatkan diorama bagaimana perjuangan yang telah dilalui oleh pejuang-pejuang kita, apakah itu ada di Tugu Jenderal Sudirman di Mejarjo, mungkin dibuatkan bagaimana perjuangan di sana, ataupun mungkin juga di monumen RRI juga mungkin bisa dibuatkan seperti cerita apa itu bergambar atau diorama itu fragmen atau teatrikal kolosal gitu ya, agar supaya nanti warga-warga luar Gunung Kidul yang berwisata di Gunung Kidul satu paket bisa juga sekaligus belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia ini yang dimulai di Gunung Kidul Mas. Mungkin bisa bersinergi atau mengajukan usulan gitu. Insya Allah bisa Mas. Jadi kami pun juga sudah kerjasama dengan dinas provinsi terkait ya. Waktu itu pernah di Palian di Karangduet itu juga mengajak seluruh Karang Taruna Karangduet untuk berkegiatan mimikri itu istilahnya berkegiatan sesuai dengan pada era zamannya pada saat itu. Jadi teman-teman itu kita ajarkan fragmen kolosal yang kemudian mereka nanti menampilkan cerita yang sesuai dengan tetenger yang mereka yang ada di kampung mereka sendiri, seperti itu Mas. Jadi kalau mau dibuat masif lagi atau dibuat lebih meriah lagi, lebih kolosal lagi,
saya rasa bisa, dan itu memang apa ya, butuh kerjasama dan banyak pihak nih Mas ya. Mungkin nggak sekarang, mungkin tahun depan seperti itu. Mungkin bisa diusulkan kepada pemerintah terkait ya, dibikinkan gedung-gedung diorama bagaimana nanti bisa warga Jawa Barat atau yang study tour itu melihat keindahan alam di Gunung Kidul juga bisa mampir untuk belajar sejarah. Ya. Bisa mampir ke monumen-monumen atau tempat-tempat yang dulu pernah menjadi sejarah, mungkin dari kakeknya atau bapaknya seperti itu kan. Karena ternyata Gunung Kidul besar sekali jasanya ya terhadap bagaimana diakui oleh dunia keberadaan Republik Indonesia ataupun TNI ini ya dalam yang menjadi corong dunia Jogja jadi mendunia itu ya dari Gunung Kidul ini, dan itu patut kita bangga sebagai warga Gunung Kidul. Dan mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik kita atau warga masyarakat ataupun juga pendengar radio dari komunitas Jakarta 1945. Ya, tidak mulu-mulu sih ya. Kalau sejarah memang, kalau menggali sejarah memang tidak ada profit ataupun yang menguntungkan, karena itu hanya kegiatan sekedar kita tidak melupakan siapa jati diri kita. Jadi apapun yang bisa kita lakukan sekarang, Pak Lurah bisa membangun desanya, kemudian beberapa staf dan lain-lainnya juga bisa mengembangkan dukung leri, adik-adik bisa sekolah dengan nyaman, kemudian teman-teman juga bisa berkegiatan berniaga, berwirausaha seperti ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi ini adalah buah dari perjuangan para pendahulu kita, perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang penuh pengorbanan, darah dan air mata. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita selalu mengenang-enang mereka yang sudah berjuang untuk kita bisa menikmatinya pada saat ini. Karena apa nih para hadirin? Karena tiada sekarang tanpa dahulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Isdianto untuk penjelasan yang banyak sekali dan pastinya menambah wawasan ya, terutama bagi adik-adik para pelajar. Dan kepada Bapak Dr. Andes Hadi Supardel ya, selaku Lurah Desa Ngleri, bagaimana pesan untuk generasi muda di masa perjuangan masa kini? Monggo silakan untuk pesan terakhir kepada pendengar dan juga adik-adik yang ada di sini. Terima kasih. Ini bukan pesan terakhir karena mungkin besok pagi masih ada pesan lagi. Tapi ini pesan akhir dalam acara ini. Pesan akhir dalam acara ini. Jadi gini, untuk generasi muda khususnya Ngleri dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut nanti mendengarkan siaran ini. Yang pertama bahwa kita perlu meneladani dari perjuangan para tokoh-tokoh, para simbah-simbah, para ulama-ulama, para pejuang-pejuang dari Ngleri ini yang telah gigih untuk membangun Desa Ngleri demi kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia tanpa pamrih ini. Yang kedua, bahwa kita mestinya bersemboyan apa yang dapat kita perbuat untuk desa ini, apa yang dapat kita berikan untuk desa ini. Jangan dibalik apa yang kami dapat dari desa ini. Ini nanti akan kebalik. Kemudian dari semboyan itu, mari kita bangun Desa Ngleri ini, kita cintai, gitu, kita rawat, kita kembangkan, kita budidayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama ini pada para tokoh-tokoh yang sekarang hadir juga, dan juga pada kelompok-kelompok kegiatan para remaja, Karang Taruna, kemudian ibu-ibu PKK, kemudian terutama pamong desa. Berikanlah keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Ini jangan memberikan keteladanan yang buruk. Sak tuwa-tuwane wong ning Ngleri isih tuwa bumine Ngleri. Sapa sing arep ngorak-arik desa Ngleri entuk welake saka sing sumara bumi Ngleri, kan gitu. Selamat untuk semuanya saja, dan kami sangat salut kepada warga masyarakat Ngleri saat ini mendengarkan semuanya gitu. Dan semoga itu nanti menjadi cambuk untuk kita bekerja dengan penuh semangat tanpa pamrih. Demikian, terima kasih. Terima kasih, banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita raih di acara talkshow atau berbincang-bincang di kesempatan siang hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sahabat museum, museum di hatiku.
Dan terima kasih untuk kebersamanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.